Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sigar TV yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar tatkala ada seorang mubalik, ada seorang dai yang berkata tatkala sudah masuk Ramadan menyampaikan kepada para jamaah bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Naum sha'im ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wasumtuhu, dan puasanya tasbih, puasanya bernilai tasbih. Wa amaluhu, dan amalnya mudha'af, amalnya dilipat gandakan. Wa du'ahu, dan doanya mustajab, doanya diijabah, doanya dikabulkan. Wa dzambuhu, dan dosa-dosanya maghfurun, dosa-dosanya diampuni. Mari kita pahami dalil ini. Apakah dalil ini bisa kita jadikan hujjah? Karena mengapa banyak dalil ini dipolitisasi menjadi alasan bahwa dengan kita berpuasa kita bisa bermalas-malasan. Dengan alasan apa? Alasan tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Maka perlu kita pahami dengan ilmu. Bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu derajat dari dalil ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa sesungguhnya derajat dari hadis ini, dalil ini adalah dhaif, lemah. Maka sepakat bahwa hadis lemah tidak bisa dijadikan hujjah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif itu hanya bisa dijadikan yang namanya fadilah amal, keutamaan-keutamaan amal. Dan tatkala kita memahami tentang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tatkala kita perlu pahami ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam tatkala beliau membahas tentang adab-adab orang yang berpuasa. Beliau katakan dalam kitab Ihya-nya, beliau sampaikan bahwa salah satu adab-adab orang yang berpuasa adalah meninggalkan tidur. Artinya apa? Jangan banyak tidur. Ini. Karena hati-hati hari ini. Banyak orang mencari alasan tatkala dia melakukan kemalasan-kemalasan, tapi ternyata dia mengatasnamakan ibadah. Kalau kita lihat sirah, mari kita lihat sejarah. Bagaimana banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah kita tahu Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan kita tahu dari sisi jumlah sesungguhnya tidak berimbang sama sekali. Apa pada saat itu? Kita kaum muslimin, kita orang-orang yang beriman pada saat itu, ya, baginda Nabi Muhammad SAW ya, berjumlah bersama bala tentaranya itu hanya 313 saja. Sementara pasukan orang-orang kafir itu berjumlah ribuan. Tapi Allah berikan kemenangan-kemenangan. Maka dalam hal ini perlu kita pahami hadis ini. Hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Dan yang kedua, perlu kita pahami jangan menjadi pembenaran untuk kita bermalas-malasan dalam beribadah puasa. Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, bisa seseorang itu yang dalam kondisi berpuasa dan dalam kondisi tidur, dia bisa bernilai ibadah. Lalu bagaimana caranya?
Kata Imam An-Nawawi, tatkala seseorang yang tidurnya, orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala dan dinyatakan ibadah, harus memiliki syarat. Syarat yang pertama, jika ingin tidurnya dinilai ibadah, adalah pertama, tidurnya tidak diniatkan untuk bermalas-malasan. Ini kata Imam Nawawi Al-Bantani. Tidurnya diniatkan untuk dia nanti pada malam harinya, itu dia berniat untuk kuat dalam dia beribadah. Ini yang pertama. Maka tidurnya orang yang berpuasa itu bisa bernilai ibadah. Lalu yang kedua, kata Imam Nawawi Al-Bantani, beliau katakan, kalau kita ingin, kita sedang berpuasa dan kita akan dapat nilai ibadah walaupun tatkala kita sedang tidur, maka kata beliau Imam Nawawi Al-Bantani, maka berpuasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Tapi bagaimana berpuasa dengan dia meninggalkan yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dia tidak campur puasanya itu dengan kemaksiatan yang lain. Dia tidak campur puasanya itu dengan ghibah. Dengan dia itu membuka aib-aib orang lain. Dia tidak campurkan dengan itu. Maka tatkala dia lakukan hal itu, maka inilah yang kata Imam Nawawi Al-Bantani, maka beliau katakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu akan bernilai ibadah. Mari kita jadikan puasa tahun ini, ibadah saum Ramadan tahun ini menjadi berkesan dan bermakna. Jangan jadikan puasa kita menjadi puasa yang biasa-biasa saja. Tentu kita ingin puasa tahun ini lebih baik dari puasa tahun lalu. Kita tentu ingin hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka mari kita coba maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ingat, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah terus sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan secara maksimal, dan keluar dari Ramadan kita benar-benar menjadi insan-insan yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.